Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Pada saat ini saya akan mencoba untuk membagikan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-49. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk perenungan kita kali ini saya akan memberikan tema yaitu Allah Sang Penolong. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, penolong memiliki arti yaitu orang yang menolong. Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh pertolongan yang Tuhan berikan kepada para umatnya. Kita bisa melihat di dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, Allah memakai Musa untuk membelah Laut Tebarau sehingga bangsa Israel terluput dari pengejaran tentara Firaun. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-30. Baru di dalam Perjanjian Baru pun kita bisa melihat contoh pertolongan yang Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu contohnya pertolongan yang Tuhan berikan kepada Saulus. Saulus pada waktu itu sebelum dia bertobat adalah nama lain untuk Paulus. Nah, Saulus ketika dia hendak menganiaya umat Tuhan di dalam perjalanan dia ke Damsyik, Tuhan membuat mata Saulus menjadi buta. Lalu Tuhan melalui perantaraan Ananias kemudian menolong Saulus untuk bisa melihat kembali. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ke-18. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita saat ini adalah bagaimana Allah menolong umatnya menurut Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-49. Nah, Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 pertolongan yang Allah berikan kepada umatnya yang bisa kita gali di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-49. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang kitab Daniel itu ditulis memakai jenis sastra yaitu apokaliptik. Apa artinya itu apokaliptik, Bapak Ibu Saudara? Apokaliptik adalah penyataan atau penyingkapan. Dalam nubuat apokaliptik, peristiwa-peristiwa yang akan datang disingkapkan. Nubuat Daniel dimulai dengan keadaannya di kerajaan Babel dan hubungannya dengan raja-raja Babel atau Persia. Nubuat apokaliptik diberikan dalam bentuk-bentuk simbolis, dan inti daripada tulisan apokaliptik dalam kitab Daniel yaitu untuk mengajak para pembacanya tetap setia dan tetap bertahan dalam penderitaan yang sedang dialami oleh mereka. Karena di dalam setiap penderitaan yang sedang mereka alami, baik itu penderitaan yang sangat berat sekalipun, masih ada pengharapan yang Allah berikan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat pertolongan pertama seperti apa yang diberikan Allah kepada umatnya di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-49. Yang pertama kita akan melihat pertolongan yang Tuhan berikan adalah Allah memberikan keberanian kepada Daniel. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13 dijelaskan mengenai mimpi Raja Nebukadnezar, dan raja meminta kepada semua orang bijaksana yang ada di wilayah kerajaannya untuk mengartikan mimpi dari raja tersebut. Sebagai imbalannya apa? Sebagai imbalannya Raja Nebukadnezar akan memberikan hadiah dan kehormatan kepada orang yang berhasil menafsirkan mimpi dia. Nah, tetapi sebaliknya, jika tidak ada yang bisa mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar ini, maka semua orang bijaksana akan dihukum mati dengan cara dipenggal
dan rumah-rumah mereka akan dirobohkannya. Kita bisa melihat di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang kelima. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Ternyata tidak ada satu orang pun di dalam kerajaan Babel pada waktu itu yang dapat mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dan hal itu membuat raja menjadi marah, sehingga raja memerintahkan kepada Ariok untuk membunuh semua orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel pada waktu itu. Oleh karena itu titah raja Nebukadnezar tersebut akan berdampak juga kepada Daniel dan kawan-kawannya. Mereka, Daniel dan kawan-kawannya, terancam akan dibunuh. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-13. Akan tetapi apa yang Allah lakukan untuk menolong Daniel dan kawan-kawan tersebut? Allah memberikan keberanian kepada Daniel untuk datang menghadap raja, di mana untuk datang menghadap raja supaya diberikan waktu untuk memberitahukan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar tersebut. Kita bisa melihat di ayat yang ke-16. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan keberanian kepada Daniel untuk datang menghadap raja. Karena apa Bapak Saudara? Pada waktu itu di mana semua orang sedang dilanda ketakutan dan kecemasan dalam menanti menerima hukuman yang akan mereka dapatkan dari Raja Nebukadnezar. Resiko yang diterima oleh Daniel yaitu ketika dia menghadap raja, bisa saja raja yang sedang marah menolak kedatangan Daniel. Dan bahkan Daniel sendiri bisa saja menjadi orang yang pertama akan menerima hukuman mati dari raja. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Daniel mengambil resiko tersebut. Keberanian Daniel untuk menghadap raja itu bukanlah berasal semata-mata dari dirinya sendiri, tetapi keberanian yang dimiliki oleh Daniel pada waktu itu berasal dari Allah. Allah memakai Daniel untuk menolong orang banyak. Kita bisa membayangkan seandainya pada waktu itu Daniel hanya tinggal diam dan tidak datang menghadap raja, pasti semua orang bijaksana yang ada di dalam kerajaan Babel akan dimusnahkan, akan dihukum mati. Dan yang akan menderita bukan saja orang yang semua orang bijaksana dihukum mati, tetapi keluarga orang bijaksana pun akan mengalami penderitaan. Mereka akan mengalami kesedihan. Karena apa? Karena orang yang mereka cintai dihukum mati oleh Raja Nebukadnezar. Jadi banyak sekali atau luas sekali dampak yang diakibatkan kalau seandainya titah raja untuk membunuh semua orang bijaksana yang ada di wilayah kerajaan Babel pada waktu itu terlaksana, Bapak Saudara. Dari hal ini kita diajarkan untuk berani bertindak dan melakukan kebenaran, bukan hanya berdiam diri dan menjadi penonton, atau istilahnya kita hanya mencari aman untuk diri kita sendiri. Hal inilah yang sering kali atau banyak kita dijumpai di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang Tuhan berikan atau pertolongan pertama yang Tuhan berikan kepada umatnya yaitu Tuhan memberikan keberanian kepada Daniel. Baru kita akan melihat pertolongan kedua yang Tuhan berikan kepada umatnya di dalam Daniel pasal kedua ayat yang pertama sampai dan ke-49. Itu yang kedua adalah Allah menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar kepada Daniel. Kita bisa membacanya di ayat 19. Apa yang dilakukan Daniel setelah menghadap raja? Apakah hanya tinggal berdiam diri saja atau bagaimana? Langkah apa yang diambil oleh Daniel ketika dia sudah menghadap Raja Nebukadnezar?
kita bisa melihat bahwa langkah yang diambil oleh Daniel pada waktu itu adalah dia memohon belas kasihan kepada Allah untuk mengasihaninya. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-18. Lalu bagaimana cara Daniel memohon belas kasihan Allah? Yaitu melalui doa. Sehingga Allah menyikapkan rahasia mimpi Nebukadnezar kepada Daniel. Kita bisa membaca di ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa Daniel memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yaitu hal itu ditunjukkan dengan kesalehan Daniel, di mana setiap hari dia berdoa minimal 3 kali sehari. Daniel berdoa dan memuji Allah. Kita bisa membacanya di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap permasalahan yang dialami oleh Daniel selalu menyampaikannya kepada Allah. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hal ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini adalah seperti Daniel yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah melalui doa, kita pun diajak untuk meneladani sikap Daniel tersebut, yaitu memiliki hubungan doa yang baik dengan Allah. Karena melalui doa semua beban yang sedang kita alami bisa kita ceritakan kepada Allah. Dengan memiliki kehidupan doa yang baik, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Karena kita tahu bahwa doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang diberikan oleh Allah atau pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya adalah yaitu Allah menyikapkan rahasia kepada Daniel. Lalu kita akan melihat pertolongan ketiga yang Allah berikan kepada umatnya yang bisa kita dapatkan di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ke-49. Kalau yang pertama yaitu Allah memberikan keberanian kepada Daniel. Yang kedua yaitu Allah menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Maka yang ketiga adalah Allah melimpahkan berkatnya. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-48 sampai dengan yang ke-49. Pertolongan ketiga yang Allah berikan kepada umatnya adalah Allah melimpahkan berkatnya kepada Daniel. Setelah Daniel menjelaskan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar, yaitu kita bisa membaca dari ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-45, maka Daniel mendapatkan berkat yang melimpah dari raja. Daniel mendapatkan hadiah yang banyak dari raja, dan Daniel juga mendapatkan kehormatan atau kedudukan di kerajaan Babel pada waktu itu. Melalui Daniel juga akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang unggul dari Allah-Allah lainnya pada waktu itu. Dan Raja Nebukadnezar memandang Allah Daniel sebagai raja yang harus dihormati. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-47. Dari hal ini kita melihat bahwa Allah dapat memakai banyak cara supaya orang-orang melihat kebesaran Allah, bahwa Allah lah yang berkuasa dan berdaulat atas dunia ini, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini ada di dalam tangan Allah. Lalu pelajaran lain yang dapat kita petik dari kisah Daniel ini apa, Bapak Saudara? Yaitu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Daniel ini yaitu adalah Allah merupakan sumber berkat. Oleh karena itu kita diajarkan untuk mempercayai Allah dengan sepenuh hati, bahwa kehidupan kita akan Allah pelihara. Jangan kita takut dan khawatir akan pemeliharaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus, seharusnya kita pun menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada, tanpa terkecuali.
dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak orang bisa melihat, bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita, anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita sampai kepada kesimpulan terakhir dari perenungan kita saat ini, yaitu dari Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ke-49. Apa yang bisa kita dapatkan atau kesimpulan apa yang bisa kita ambil, yaitu Bapak Saudara, melalui perenungan kita saat ini, kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Tuhan untuk memiliki keberanian. Lalu melalui kisah Daniel juga kita diajarkan bagaimana Tuhan akan memberikan, melimpahkan berkatnya kepada kita asalkan kita mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Mazmur 121 ayat 2 kita juga bisa melihat bagaimana pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa jika kita berdiri pada jalan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjalan di dalam kebenaran. Apapun yang kita alami, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari pas hari.